Halo, selamat siang anak-anak kami semuanya. Salam SFD. Kembali lagi bertemu dengan Pak Jepta Bangun di sini dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, pada hari ini anak-anak sekalian, kita akan mempelajari satu tahap yang termasuk ke dalam perencanaan wirausaha, yaitu promosi. Nah, melalui pembelajaran kita hari ini, Bapak harapkan kalian dapat mengerti apa pengertian promosi dan apa saja jenis-jenis promosi. Oke, jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materinya. Nah, baik anak-anak sekalian, sekarang kita sudah masuk ke dalam materi kita. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan pada video pembukaan tadi, hari ini kita akan mempelajari salah satu hal yang sangat penting di dalam perencanaan wirausaha, yaitu promosi. Nah, dengan promosi ini tentu saja anak-anak sekalian, kita sebagai pemilik wirausaha tersebut berharap supaya orang-orang itu dapat mengenal produk kita ataupun jasa yang kita tawarkan. Nah, itu sebetulnya tujuan yang paling dasar kalau kita ingin melakukan promosi. Oke? Nah, sekarang kita akan mencoba untuk lihat apa kira-kira pengertian promosi. Nah, jadi anak sekalian, promosi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menawarkan produk kita ataupun jasa kita kepada calon konsumen sehingga mereka mau membeli ataupun mengkonsumsi produk atau jasa kita. Nah, itu dia pengertian promosi ya anak-anak sekalian. Kalau kalian lihat di buku paket kita, di buku paket prakarya itu sebetulnya ada beberapa jenis promosi. Kalau tidak salah kurang lebih ada 5. Namun nanti yang menjadi fokus kita adalah 3. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang 2 lagi sebetulnya hampir mirip dengan judul yang lain. Jadi yang kita fokuskan adalah 3 judul itu. Dan ketiga judul ini akan kita jadikan tugas sambungan dari laporan BEP kita kemarin. Masih ingat ya BEP kemarin, yaitu BEP Break Even Point. Nah, tugas yang kemarin kan Bapak suruh kalian untuk membuat suatu rancangan modal awal atau adanya variabel-variabel modal seperti fixed cost, variable cost, selling price, dan lainnya. Kalian sudah membuat itu minggu lalu. Dan hari ini kita akan menyambungnya, namun dengan judul yang berbeda, yaitu rancangan promosi wirausaha kalian. Nah, jadi misalnya contohnya kalau kalian kemarin ada buat gantungan kunci, jadi judulnya jadi seperti ini: rancangan promosi wirausaha gantungan kunci. Nah, seperti itu nanti ya. Jadi sebelum kita masuk ke tugas itu, kita pahami dulu yang 3 fungsi tadi. Maksud Bapak 3 jenis dari iklan tadi. Nah, begini. Untuk jenis promosi yang pertama itu namanya periklanan ataupun advertising. Kalau kalian lihat pada slide yang ini, ada Bapak buat sebuah gambar yang memperlihatkan banyak papan reklame ataupun baliho. Nah, kalau kalian lihat promosi-promosi yang dimuat di dalam papan reklame itu merupakan promosi yang cangkupannya untuk masyarakat luas. Bukan cangkupannya untuk masyarakat yang kecil saja, namun semua orang bisa melihat papan reklame ini sehingga dia dapat mengetahui produk dari wirausaha tertentu. Misalnya kalau kalian lihat pada slide ini, di bawah itu sebelah kiri, paling kiri ada promosi barang-barang di Carrefour, kemudian ada tentang sepeda motor, ada juga tentang adanya diskon perumahan, kemudian ada diskon perbelanjaan, dan lain-lainnya. Nah, semua orang dapat melihat promosi yang ada di papan reklame ini. Dari sini dapat kita artikan bahwa periklanan atau advertising itu merupakan bentuk promosi yang cangkupannya untuk masyarakat luas. Dan promosi periklanan ini dia boleh menggunakan berbagai media promosi. Jadi tidak hanya melalui papan reklame saja anak-anak sekalian. Mungkin itu boleh melalui radio, mungkin boleh melalui iklan di televisi, dan lainnya. Pokoknya dia media promosi yang cangkupannya masyarakat luas. Oke? Nah, kita lanjutkan lagi ke jenis promosi yang kedua. Nah, coba kalian lihat di sini. Ini judulnya penjualan tatap muka ataupun personal selling. Nah, di sini
si penjualnya adalah yang laki-laki, kemudian si konsumennya adalah yang perempuan. Ketika ada sebuah transaksi seperti ini, kita langsung bertatap muka dengan konsumen kita. Kira-kira apa saja promosi yang bisa kita kasih tahu sama konsumen kita itu? Apa saja coba? Kita bisa memberitahu tentang harga, kita bisa mengasih tahu tentang kualitas produk kita. Mungkin sedang ada diskon di tempat kita itu, kita bisa langsung memberitahunya kepada konsumen kita. Nah, di balik ini semua, terlebih dari promosi-promosi ini, ada juga hal yang lain, yaitu kedekatan personal dengan konsumen kita. Jadi kita tidak hanya sekedar memberitahu tentang harga, memberitahu tentang kualitas barang kita, memberitahu tentang sedang adanya diskon di wirausaha kita itu, namun kita bisa mendekatkan diri lebih dekat dengan konsumen itu karena kita langsung bertatap muka dengan mereka. Nah, jadi anak-anak sekalian, dari sini dapat kita artikan bahwa penjualan tatap muka atau personal selling itu merupakan bentuk promosi yang cangkupannya personal, berisi pendekatan personal berupa pemahaman tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, di sini sifatnya dia personal. Kita bisa lebih dekat dengan konsumen kita itu. Mungkin kalau contohnya saja, kalau di daerah Tanah Karo orang jualan kadang-kadang kan mereka saling menanyakan apa marganya, di mana mereka tinggal. Itu tentu saja untuk mendekatkan diri antara si penjual dengan konsumennya supaya ada kedekatan, supaya mereka mungkin bisa langganan. Begitulah kira-kira bahasa sederhananya. Oke? Nah, itu untuk jenis promosi yang kedua, yaitu penjualan tatap muka ataupun personal selling. Kemudian kita akan melihat jenis promosi yang terakhir, yaitu namanya adalah promosi penjualan. Pada promosi penjualan ini anak-anak sekalian ada 3 hal, ada 3 poin, yaitu poin A sampai C. Nah, kalau kita lihat yang poin A namanya promosi konsumen. Kalau kalian lihat yang di dalam kurung itu, ada beberapa hal yang dipromosikan dalam poin promosi konsumen ini. Apa saja itu? Kita lihat pada poin A yang di dalam kurung ada barang contoh. Nah, jadi terkadang anak-anak sekalian di suatu tempat perbelanjaan, contohnya saja di Carrefour Medan itu, misalnya kita ada di satu rak yang penuh dengan buah. Jadi di lorongan itu semua yang dijual adalah buah. Terkadang si pemilik wirausaha itu dia menyediakan tester bagi calon-calon konsumennya. Tester ini apa? Tester ini termasuk barang contoh. Misalnya dia buat ada sekitar 2 piring buah-buah gratis supaya orang bisa mencoba buah-buahan itu. Mungkin ada yang belum pernah memakannya, mungkin ada orang yang belum pernah mencoba rasanya seperti apa. Setelah dia makan testernya, mungkin dia tertarik. Setelah dia melihat barang contohnya, mungkin dia tertarik, sehingga mereka membeli barang itu ataupun menggunakan jasa itu. Nah, seperti ini juga kalau ada barang-barang di luar sana yang menyertakan katalog ataupun brosur. Nah, di dalam katalog atau brosur ini kan disertakan ada beberapa macam ukuran produknya, ada beberapa macam harga-harga dari produknya. Nah, hal-hal inilah yang dipromosikan di dalam katalog tadi ataupun brosur tadi. Ini semua anak-anak sekalian, baik tadi tester, baik tadi katalog, brosur, ini bisa kita masukkan ke barang contoh. Nah, dia untuk memperlihatkan apa-apa saja produk kita di dalamnya. Oke, itu yang untuk barang contoh. Kemudian ada juga wirausaha ini yang menyertakan kupon hadiah pembelian. Misalnya, ketika setiap kita membeli produk itu ataupun memakai jasa tertentu di sebuah wirausaha, mereka memberikan kita kupon. Kemudian ada tulisan di situ. Ketika memberikan 10 kupon yang terkumpul, maka dapat pelayanan gratis satu produk ataupun sekali jasa itu gratis. Nah, itu kan seperti itulah kira-kira promosi konsumen itu. Jadi adanya bonus-bonus yang diberikan, baik dia di kupon hadiah pembelian. Nah, itu dia ya. Itu untuk yang poin A, promosi konsumen. Kemudian yang poin B itu promosi dagang. Kita fokus lagi ke hal-hal yang ada di dalam kurung itu anak-anak sekalian. Yang pertama adalah kredit pembelian. Kita buat bahasa sederhananya cicilan. Oke.
ada beberapa tempat wirausaha ini yang menyediakan kredit ataupun cicilan bagi orang yang mungkin tidak sanggup untuk membayar cash. Nah, jadi dengan kredit pembelian ini tentunya meringankan bagi orang yang mau membeli produk ataupun jasa kita. Nah, ada juga tempat wirausaha yang tidak menyertakan kredit penjualan ataupun kredit pembelian ini. Mungkin dia karena ya barangnya harganya masih terjangkau, ataupun ada juga barang yang dia barang sekali pakai. Contohnya dia wirausahanya tentang makanan ataupun barang-barang sekali pakai. Nah, itu biasanya tidak menggunakan kredit pembelian. Oke, setelah kredit pembelian ada juga, kita lihat sebelahnya, bekerja sama dengan produk lain. Nah, kita buat contoh ya. Ketika ada sebuah wirausaha sablon baju. Nah, si wirausaha ini dapat bekerja sama dengan produk lain. Tujuannya apa? Supaya orang-orang dapat melihat barangnya di mana saja. Karena wirausahanya bekerja sama dengan produk-produk lain di luar sana. Contohnya kita buat tadi adalah wirausaha sablon baju. Si wirausaha sablon baju ini pun bekerja sama misalnya dengan toko-toko baju di luar sana. Dengan misalnya sablon bajunya tulisannya tentang nama-nama marga orang Batak ataupun orang Karo. Nah, mungkin dia dapat bekerja sama dengan orang-orang yang menjual pakaian atau baju di tempat-tempat pariwisata. Nah, seperti itulah kurang lebih ya anak-anak sekalian. Seperti itulah kurang lebih untuk poin yang bekerja sama dengan produk lain ini tadi. Oke? Nah, itu untuk poin B. Kita sudah bahas kredit pembelian, bekerja sama dengan produk lain. Oke? Kemudian yang poin terakhir, poin C, promosi bisnis, sponsor acara dan kontes penjualan. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu sponsor acara. Ketika ada sebuah acara, kita buat contohnya ya, Santa Maria mengadakan porseni sekolah. Tentu saja terkadang ada orang-orang yang mempromosikan barangnya di acara porseni kita itu sebagai sponsor. Contohnya saja, mungkin ada minuman, mungkin ada makanan, mungkin ada kartu paket. Nah, tujuan mereka apa sebetulnya? Supaya siswa-siswi di Santa Maria tahu produk mereka. Mungkin ada siswa-siswi di Santa Maria yang belum pernah mencoba untuk mengkonsumsi produk ataupun jasa itu tadi. Setelah dengan adanya sebagai sponsor di acara itu tadi, jadi tahu mereka. Nah, jadi tujuan dari sponsor acara ini seperti itu ya. Tujuan intinya sebetulnya promosi itu tadi. Oke, nah itu sponsor acara. Kemudian ada kontes penjualan. Bapak buat lagi contohnya. Seperti yang kita tahu, kopi di Tanah Karo itu kan sudah sangat berkembang. Tidak hanya buahnya ataupun pertaniannya, juga sudah sangat banyak kafe-kafe. Kafe-kafe yang menawarkan kopi di sekitaran Tanah Karo. Nah, ada sebuah acara tahunan di Tanah Karo, yaitu Pesta Bunga dan Buah. Si acara ini mengadakan sebuah kontes kopi. Dia ada pemenangnya nanti. Jadi konsepnya di acara Pesta Bunga dan Buah ini ada banyak stand-stand tempat kafe-kafe itu untuk berlomba. Nah, setiap kafe tentu saja membubuhkan apa nama kafenya, di mana lokasi kafenya. Selain untuk kontes, tentu saja maksud dan tujuan mereka adalah untuk tahu orang tentang produk mereka. Masyarakat luas dapat mengetahui produk mereka. Tidak hanya untuk kontes saja, namun di balik kontes tentu saja orang jadi melihat, oh ini nama kafenya ini, oh lokasi kafenya di sini, begitu. Nah, jadi inilah semua promosi-promosi yang dapat dilakukan anak-anak sekalian. Jadi sekarang akan kita kaitkan promosi ini ke dalam tugas kita hari ini. Seperti yang Bapak bilang tadi, ini ada kaitannya dengan lanjutan dari rancangan BEP yang kemarin, yang break even point ataupun perhitungan titik impas. Nah, jadi sekarang begini, kalian kan sudah membuat rancangan wirausaha kalian semua. Nama wirausaha kalian itu kan semua berbeda-beda. Ada yang gantungan kunci lah, ada yang lemari kemarin Bapak lihat, ada yang makanan, ada yang barang, banyak sekali. Nah, jadi sekarang Bapak ingin kalian membuat rancangan promosi wirausaha kalian itu. Rancangan promosi periklanannya, rancangan promosi penjualan tatap mukanya, dan rancangan promosi
promosi penjualan, dan kalian buat yang ketiga poin ini, A, B, C ini semua dibuat. Oke, nah jadi itu tugasnya. Bapak ulangi sekali lagi ya. Tugas kalian hari ini adalah contoh rancangan promosi wirausaha makanan kaleng, misalnya seperti itu. Kemudian di bawahnya ada judul yang baru. 1. Periklanan. Rancanglah sebuah periklanan tentang wirausaha kalian itu. Tidak usah panjang-panjang juga. Kalau bisa kalian gambarkan bagaimana baliho ataupun spanduknya, itu makin mantap. Oke. Kemudian nomor 2-nya yaitu buat lagi penjelasan tentang penjualan tatap muka. Tadi kan ceritanya wirausaha makanan kaleng. Nah, untuk poin penjualan tatap muka atau personal selling ini, kalian jelaskan lagi di bawahnya. Apa kira-kira yang kalian promosikan kalau penjualannya tatap muka? Tatap muka maksudnya datang si konsumennya langsung ke wirausaha kalian, menanyakan produk makanan kaleng tadi. Oke? Nah, itu untuk yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3-nya, kalian rancang lagi promosi yang ABC ini. Nah, kalau misalnya ada di poin-poin ini yang tidak nyambung dengan wirausaha kalian, contohnya, tadi kan wirausahanya tentang makanan kaleng, sedangkan di poin B ada tentang kredit pembelian. Nah, sebetulnya kan jarang orang mengkredit makanan kaleng kan. Nah, kalau berarti untuk kredit pembelian ini tidak usah dibuat. Selain dari kredit pembelian ini, buat semua kalau tidak relevan. Kalau relevan semua dengan wirausaha kalian, buat semua rancangan promosinya. Oke, berarti ada 3. Yang pertama periklanan atau advertising, kemudian yang kedua ada penjualan tatap muka, kemudian yang ketiga ada promosi penjualan dengan 3 poin yaitu A, B dan C. Nah, jadi sekarang itu tugas kalian ya, rancang promosi wirausaha kalian itu dengan serapi-rapinya, dengan sekeren-kerennya. Nah, oke. Jadi anak-anak sekalian, kurang lebih seperti itulah materi kita pada hari ini ya. Bapak harap kalian dapat mengerti. Jadi coba dikerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, jangan menunda-nunda pekerjaan, tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Salam SFD.